Kata naja itu artinya pertolongan atau keselamatan yang bersifat umum. Artinya bisa jadi orang yang diselamatkan, satu pihak yang diselamatkan, pihak yang menzalimi itu tidak dibinasakan, ya. Atau bisa jadi ada keselamatan didapatkan oleh orang yang dizalimi, yang menzalimi dibinasakan. Tapi kalau Nasara artinya yang ditolong atau yang diselamatkan itu, ya, dia jauh dari kehancuran, selamat dia, dan orang yang menzalimi itu dihancurkan. Itu bedanya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua kata yang dianggap sebagai sinonim di dalam Al-Quran, yaitu kata naja dan kata nasara. Baik kata naja maupun kata nasara itu memiliki arti yang sama, yaitu keselamatan atau pertolongan. Jadi kata naja dan nasara, ya, itu artinya sama. Bisa diartikan keselamatan atau bisa diartikan pertolongan. Nah, sekalipun dua-duanya memiliki arti yang sama, artinya sama, tapi maknanya tidak sama. Karena dalam konteks dan kelaziman penggunaan Arab ternyata maknanya tidak sama. Kata naja itu artinya pertolongan atau keselamatan yang bersifat umum. Artinya bisa jadi orang yang diselamatkan, satu pihak yang diselamatkan, pihak yang menzalimi itu tidak dibinasakan, ya. Atau bisa jadi ada keselamatan didapatkan oleh orang yang dizalimi, yang menzalimi dibinasakan. Tapi kalau Nasara artinya yang ditolong atau yang diselamatkan itu, ya, dia jauh dari kehancuran, selamat dia, dan orang yang menzalimi itu dihancurkan. Itu bedanya. Kalau naja diselamatkan, tapi yang menzalimi, ya, bisa dihancurkan, bisa tidak. Tapi kalau Nasara diselamatkan, yang menzalimi dihancurkan. Coba perhatikan, ya, surat Al-Ankabut 24. Ankabut 24. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu uqtuluhu aw harrikuhu fa anjahullah minan nar. Jadi Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, maka Allah selamatkan dia dari api. Di sana digunakan kata fa'anjahu. Allah selamatkan dia dari api, fa'anjahu. Nah, Nabi Ibrahim diberikan keselamatan tapi tidak dibinasakan yang membakar. Namrud dan pasukannya yang membakar Nabi Ibrahim tidak dibinasakan oleh Allah. Tidak dibinasakan. Ya, cuma Nabi Ibrahim diselamatkan, tapi yang membakar, yang menzalimi tidak dibinasakan, karena digunakan anja, fa anjahu. Coba baca nanti surat At-Tahrim, ya, ayat yang ke-11. Ya, surat At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Itu istri Fir'aun berdoa, Asya, dia berdoa, ya Tuhan, bangunkan saya istana di sorga, karena suaminya selalu menyakiti dia. Maka dia minta bangunkan istana di sorga dan selamatkan saya dari Fir'aun dan amalnya. Nah,
Asyiyah istri Firaun minta keselamatan dari Firaun, tapi dia tentu tidak ingin suaminya celaka. Ya, bagaimanapun Firaun itu suami dia. Dia hanya minta diselamatkan dari Firaun, tapi tidak mesti mencelakakan Firaun. Maka dia meminta wanajini, ya, keselamatan tanpa menghancurkan kaum yang zalim. Itu makanya wanajini minal qaumiz zalimin. Selamatkan saja saya dan orang-orang itu tidak perlu dihancurkan. Itu namanya najini, najah. Coba perhatikan surat Al-Anbiya 77. Nah, ini Nabi Nuh. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kazzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa aghraqnahum ajmain. Kami selamatkan Nabi Nuh dari kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka kaum yang buruk hingga kami tenggelamkan semua mereka. Ketika Allah menyebutkan pertolongannya ke Nabi Nuh, Allah sebutkan fa'aghraqnahum ajmain, semua dibinasakan oleh Allah. Nah, dari situ dipahami kata nasara, pertolongan, menyelamatkan satu pihak, membinasakan pihak yang berbuat zalim. Itu nasara. Ya. Jadi kalau nasara ditolong tapi dihancurkan yang lain. Kalau najah ditolong tapi tanpa menghancurkan yang lain. Nah, coba nanti baca di surat As-Saffat, ya, ayat 114 sampai 116, surat As-Saffat. Walaqad mananna ala Musa wa Harun wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim wa nasarnahum fakanu hum al-ghalibin. Ya, di sana disebutkan wa nasarnahum, kami selamatkan mereka, wa kanu humul ghalibin, akhirnya mereka menang karena memang Firaun tenggelam, ya, pasukannya tenggelam di Laut Merah. Makanya digunakan nasarnahum, kami selamatkan Bani Israel, kami hancurkan Firaun dan pasukannya. Nah, itulah perbedaan isti'mal Al-Quran, ya, antara najah dan nasara. Najah itu, ya, pertolongan, ya, dengan tidak menghancurkan pihak yang ditolong, tapi bisa jadi ada yang dihancurkan. Tapi kalau nasara, pertolongan yang menghancurkan orang yang menzalimi. Itu bedanya dalam penggunaan Al-Quran. Itu buktinya tidak ada dua kata atau lebih dalam Al-Quran yang maknanya sama. Tetap maknanya berbeda walaupun bisa diartikan sama, yang disebut dengan sinonim. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.